Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'uduhu khawfan wa tama'a inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa bangun tidur. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya yakin yang ada di ruangan ini tadi malam atau tadi pagi ketika membuka mata yang pertama ada yang tidak baca doa itu. Jamaah rahimakumullah, kesuksesan itu diawali dari mata kita terbuka melihat dunia yang pertama. Ketika kita membuka mata yang pertama kali, yang kita pikirkan adalah dunia, yang kita pikirkan adalah duit, maka jangan heran apabila banyak manusia yang dilanda kebingungan yang tidak ada ujung pangkalnya dan kesibukan yang tidak ada habis-habisnya. Apa yang dilakukan tidak akan pernah temoto dalam bahasa Jawanya. Maka Bapak Ibu sekali lagi, kematian sementara itu berupa tidur. Tidur adalah kematian sementara, diangkat pena dan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat. Ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian sementara, manusia yang dipikirkan tidak Allah. Maka jangan tanya ketika kita tidak akan diberi keberkahan, kita tidak akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, membuka mata yang pertama kali melihat dunia itu menjadi kunci awal suksesnya kehidupan kita di hari itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena yang kita cari adalah rahmat dan ridha Allah. Maka ketika kita tunaikan, kita bersyukur kepada Allah, insya Allah apa yang kita kerjakan seharian itu, kemudian dari hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, insya Allah akan berkah. Insya Allah jamaah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang diberi modal oleh Allah berupa waktu. Waktu inilah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu tidak bisa diajak kompromi. Waktu itu tidak bisa diajak negosiasi. Baik Anda dalam keadaan senang, baik Anda dalam keadaan sedih, waktu itu akan terus berlalu. Karena waktu tidak bisa diajak kompromi. Waktu itu bagaikan pedang yang setiap saat akan menghabisi umur kita. Ya waktu kita. Waktu itu tidak bisa diulang. Kalau bisa diulang, saya yakin Pak Saijan ini pengen TK lagi, menikah lagi. Wela dalah gojleng. Ya muda lagi ya. Pengen TK lagi. Orang anak-anak TK itu loh Bapak Ibu yang saya hormati, hidupnya senang terus, gak pernah sedih. Hutan-hutan gak pakai baju, cewek cowok lari-lari gendong-gendongan gak masalah. Coba kalau Pak Dokter Saijan ini lari-lari gak pakai baju gendong-gendongan, pasti Pak Suroyo itu udah bilang, kapan PKU-nya buka ini? Obatin tek kali ya. Maaf senior. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, maka waktu itu nggak bisa diulang. Ya, bagaikan pedang.
Maka waktu itu adalah peluang, Bapak Ibu. Kesempatan. Oleh Allah kita dikasih kesempatan hidup. Kemarin Pak Saijan mengingatkan kita waktu Covid. Di sini ada Covid toh? Namanya juga Covid. Saya kira Randy atau siapa gitu. Iya enggak? Semua mencekam. Saya pengalaman, Bu. Anak saya bawa ke rumah sakit. Istri saya bawa anak saya dua, maksudnya kok istri dua. Maaf Pak Saijan, keliru. Ini doa ini. Jangan. Istri saya bawa, anak saya dua saya bawa, diperiksa dokter. Malah saya juga ikut diimpus 4 berderet. Bayangkan Bapak Ibu. Pikirannya gimana? Lupute wong loro itu kalau enggak sembuh pasti innalillah. Kalau masjid sudah gitu. Kalau di tempat saya masjidnya sudah gini-gini, wah dak semua. Siapa ya yang diumumkan? Gitu. Saya konsultasi sama ketua PDM, saya juga mengalami kecemasan tuh, mengaku itu nervous. Tiap hari buka HP, kabarnya orang meninggal. Tetangga saya itu hanya karena dengar sirine, tulit, teratap, akhirnya mati. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya isoman tidur sendiri, saya buka-buka HP itu, saya temui sebuah syair lagu Bapak Ibu. Lagunya begini. Ditambah nom rene, tiwas ndetowo larane, nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Sing Aceh orang ngerti mesti ya. Gimana? Subtitle. Diobatkan kemana-mana, baik ke dokter maupun ke dukun, tidak akan pernah sembuh. Kalau apa? Ditambah nomor ini, tiwas-tiwas dedawa larane, memperpanjang sakitnya. Nanging tetapi obat sejatinya adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri. Maka waktu itu berarti yang bisa mengobati kita itu ya diri kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya baru percaya yakin ternyata pikiran itu berpengaruh terhadap badan. Kalau tidak percaya, saya sebut namamu, coba Ataya, pasti perutnya keruel-keruel gitu, suruh mau apa ya gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Pikiran berpengaruh terhadap badan. Maka Bapak Ibu, hidup sekali, mari kita bahagia. Mosok bukan bintang kalau dihitung Selasa, Selasa, Rabu, wah sudah satu ini besok. Ya enggak? Hidup sekali yuk kita nikmati. Mosok hidup sekali aja merengut, jegadul, kayak mendung mau turun hujan. Bahagia Bu. Meskipun Anda ranking 1, ranking 2, ada loh Gersulo. Tahu Gersulo Bu? Aku ki jane dhisik ya ranking 1 kok dadi guru Muhammadiyah. Lah gek muridé ya gur di bawah 100. Kae koncoku sing ranking 30, muridé 29. Malah dadi DPR. Artinya apa? Artinya kae lho, itu loh temanku yang ranking 30 padahal muridnya 29. Kok sekarang malah jadi DPR? Kadang-kala kita nggak ridho dengan ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yakinlah itu yang terbaik Bapak Ibu. Kita ingin diselamatkan oleh Allah dari jalur ini, dari jalur sebagai guru. Saya punya teman tetangga pabrik di Sukoharjo yang kemarin viral, bubar. Dia ngomong gini, ya Allah, gini Mas, ternyata saya 20 tahun nunggu mesin karena jadi operator pabrik. 20 tahun mendedikasikan dirinya, datang pergi absen nunggu mesin. Ketika mesin berjalan lancar, nggak ada masalah, tinggal tidur pun nggak apa-apa. Sorenya absen lagi pulang. Begitu seterusnya 20 tahun, tahu-tahu tua.
20 tahun mendedikasikan dirinya dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi, nunggu mesin. Terus tetanggaku yang satu, saya menyebut profesi bukan untuk merendahkan loh ya, hanya untuk memperjelas penjelasan. Yang satu nggak mau kalah. Iya mas, saya 21 tahun nunggu pos sama dolanan sempritan, nunggu pos gardu. Maaf, jadi security. 20 tahun nunggu pos. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup itu sepertiga hidup kita dedikasikan di tempat kerja, sepertiga hidup kita di tiduran. Tidur ya enggak? Maka ketika sepertiga hidup kita yang full day sekolahnya, ya surga neraka bisa Anda bikin dari sekolah. Surga Anda bisa awali dari sekolah. Ketika Anda bekerja tidak ikhlas, maka saya bikin buku itu ada guru-guru yang celaka. Saya jelaskan, guru-guru yang celaka. Di antaranya satu guru swasta yang tidak ikhlas. Sudah dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Tapi insya Allah itu tidak ada di ruangan ini. Allahumma. Maka karena waktu itu sangat penting, waktu apa adalah peluang, kita masih di kesempatan jadi guru oleh Allah, dan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Wa man ahsanu qaulan memang da'ilallah wa amila sholihah. Tidak ada sebuah pekerjaan yang lebih baik kecuali menyeru kepada kebajikan, dan itu ada di profesi kita, profesi guru. Maka Bapak Ibu, Allah telah sematkan profesi mulia ini kepada kita, maka kita harus bersyukur. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah, satu, jangan dolimi profesi. Kita tunaikan dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi. Seperti tadi loh, pegawai yang 20 tahun mendedikasikan diri dengan penuh, tidak bisa telat, dia absen, karena setiap dia telat pasti kena potong gajinya. Berangkat pagi-pagi, pulang petang sekali, meskipun penghasilan pas-pasan. Maka Bapak Ibu, jangan dolimi profesi. Itu amanah. Bisa jadi kita masuk surga itu bukan karena sholat kita. Kita masuk surga itu bisa jadi bukan karena puasa kita. Kita jarang puasa. Puasa kalau hanya bulan Ramadan, lumrah, wajar. Orang lain menunaikan, kita menunaikan. Coba sekarang di saat orang lain yang tidak menunaikan, apakah kita menunaikan puasa? Kita naik surga, masuk surga. Kita masuk surga bisa jadi bukan karena infak kita. Guru jarang infak. Tapi bisa jadi Bapak Ibu ada sebuah hadis, kita masuk surga itu karena rahmat dan ridhonya. Karena rahmat dan ridha Allah yang kita cari itu Bapak Ibu. Ketika Anda sholat cari itu, kita cari rahmat dan ridha Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang paling sederhana ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengadakan perbaikan. Wa'udhu khawfam batama'an, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, di akhir surat ini akan kita sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hari ini akan kami sampaikan, yang membuang sampah sembarangan itu tidak akan dapat rahmat Allah. Yang membuang sampah sembarangan itu tidak akan pernah dapat rahmat Allah. Karena apa? Dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Satu itu. Kemudian yang kedua, inna rahmat Allah, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan berbuat kebaikan itu tidak harus dilihat banyak orang. Justru di saat kesendirian, kita sendiri, di saat sendiri tidak ada orang, disitulah keimanan kita diuji.
Ketika kita sendiri, apakah kita buang sampah pada tempatnya? Apakah kita buang sampah asal-asalan? Lebih-lebih di dalam mobil ketika itu di ada sungai Bapak Ibu yang saya hormati, rahmat Allah tidak akan ada pada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Maka di saat kesendirian itulah keimanan kita diuji untuk berbuat kebaikan. Karena apa Bapak Ibu? Berdasarkan penelitian Universitas 11 Maret Solo, bahwasanya sampah yang kita buang, plastik kresek itu Bapak Ibu, ada tempe, ketika Anda belanja, itu tidak terurai selama 20 tahun di tanah. Ketika Anda buang, kemudian di tanah diolah petani. Kalau kemudian menanam padi di atas plastik, dia akan susah cari makan. Kayak kita susah cari duit. Betapa sangat menderitanya tanaman itu. Karena tanaman adalah makhluk. Plastik itu tidak terurai 20 tahun. Kalau ada wadah seperti kaki 3, kaki 5, itu yang apa ya Bu? Kayak kaleng, itu 200 tahun. 200 tahun tidak terurai. Bayangkan, Anda telah memberikan kerusakan di muka bumi ini 200 tahun tidak terurai. Botol air mineral itu 400 tahun tidak terurai. 400 tahun Bapak Ibu yang saya hormati, Anda telah meracuni bumi. Bungkus rokok itu 10 tahun. Ya, bungkus rokok 10 tahun. Tempat deterjen ada, kalau saya nyebut nama apa ya? Ya, enggak usah nanti viral nanti ya. Bungkus deterjen itu 100 tahun Bapak Ibu. 100 tahun tidak terurai. Bayangkan, 200, ada 100, ada 10 tahun. Bahkan ini yang paling ngeri Bapak Ibu, Styrofoam. Ketika Anda beli mie, beli online apa itu, Styrofoam itu ila yaumul qiyamah, tidak terurai. Tidak terurai sampai yaumul kiamat. Ini penelitian Universitas 11 Maret Surakarta. Nanti saya share di grup. Kalau tidak percaya, biar percaya datanya. Nanti saya kirim ketua kelas. Ya, Styrofoam itu tidak terurai sampai kiamat. Botol air mineral ya kayak gini yang di bawah, ini 450 tahun tidak terurai. Yang kaleng 200 tahun. Tempat deterjen plastik itu 100 tahun. Ada susu yang kayak kertas itu 5 tahunan, sama rokok 10 tahunan. Bayangkan Bapak Ibu. Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Saya pernah datang ke seorang dokter Bapak Ibu, dan ketika di rumah saya bertamu, kemudian dia buka tutup air mineral itu Bapak Ibu, plastiknya tidak dibuat tapi dikantongi Bapak Ibu. Ya Allah, dokter punya rumah sakit Kulon Bandara di tempat saya. Plastiknya itu dikantongi. Kemudian ketika ada sampah baru dimasukkan sampah. Coba kalau kita kira-kira gimana? Karena mungkin ketakutnya dia berbuat kerusakan di muka bumi. Maka ini dari ayat ini saja bisa kita angkat ke pembelajaran yang mendalam ke anak-anak kita Bapak Ibu. Supaya bersih. Umat Islam kok kumuh. Banyak kita lihat, kita jumpai sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tidak bersih, tidak peduli dengan lingkungan. Gurune nyusoh. Ya, nyusoh itu bersarang.
Sarang, sorry. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Cilacap, bahasa Cilacap. Ya, bahasa. Jadi dari ayat itu saja Bapak Ibu, mari kita jaga kebersihan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan membuang sampah sembarangan. Karena inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatallah qaribum, dekat minal muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu tidak harus banyak dilihat orang, tapi di saat kesendirian justru disitulah keimanan kita diuji. Insya Allah guru-guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diselamatkan baik di dunia dan di akhirat. Kalau waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu bagaikan pedang dan waktu itu adalah peluang. Mari peluang kesempatan sebagai guru kita jadikan pijakan surga kita raih dari situ. Ya. Kemudian yang kedua sebagai tanda syukur kita kepada Allah kalau tadi tidak dolim. Kemudian yang kedua mau mengembangkan profesi. Ya. Guru lonceng kematian bagi dunia pendidikan apabila guru sudah tidak mau belajar. Disuruh bintek aja alasan, waduh anak saya rewel. Anak mertuanya yang rewel. Guyonane. Guyune telat. Terus yang ketiga ini apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ridho dengan ketentuannya. Yakinlah yang terbaik terjadi adalah yang terbaik buat hamba-hambanya. Kita dijadikan guru, yakinlah itu terbaik buat kita. Kita ingin diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sebab saya punya teman jadi lurah, jadi DPR. Belum sampai selesai DPR-nya akhirnya masuk penjara. Sudah itu keluarganya pisah. Betapa sangat ruginya. Bisa jadi yang kita cinta itu ternyata tidak baik buat kita. Ya. Bisa jadi saat ini Anda jadi guru karena terpaksa, dipaksa oleh mertua, dipaksa oleh anak mertua. Yo, ungkapan batin toh. Bisa jadi demikian, tapi lama-lama marilah kita cintai profesi ini. Siapa tahu memang ini jalur kita, ya. Lebih-lebih usia juga sudah tidak muda lagi. Mau nunggu kapan Aceh audisi juga tidak buka-buka lagi. Ya enggak? Maka insya Allah jamaah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama